Halo semuanya, jadi kita hari ini sama lagi. Kita akan membahas dengan untuk yang soal ke-6 ya. Di ini request kalian. Minggu ini saya tidak akan memberikan tugas lagi, jadi sudah 2 minggu ya. Tapi hari ini Anda harus mereview ya. Anda harus mereview bagaimana kerjaan Anda ya. Jadi kalau Anda lihat ya, tugas Anda itu udah bagus-bagus semua. Cuman uh, cuman ya, dari hasil ini saya mau lihat kembali. Kalau Anda minta saya reviewkan gitu loh ya, karena 90% jawabannya sudah baik, 10%-nya ada jawaban yang Pak mungkin soalnya terlalu banyak, Pak soalnya terlalu ini. Oke, nggak masalah, saya tidak ada permasalahan, itu akan menjadi tanggung jawab saya ya, tanggung jawab saya sebenarnya. Ini seperti itu. Nah, hari ini kita akan mulai kembali. Jadi kali ini saya akan bahas yang tentang yang ke-6 gitu lah ya. Tentang yang ke-6 bagaimana Pak ceritanya ya. Oke. Nah, jadi ini saya buat dari yang 7. Saya hapus kembali. Pak, kenapa Bapak nggak buatkan aja Pak, kami langsung sesuai tabelnya. Yang saya mau adalah Anda beradaptasi dengan komputer gitu loh ya, atau dengan dunia digital sekarang. Toh kedepannya Anda kan juga perlu belajar tentang dunia digital kan, nggak mungkin Anda selamanya terjebak di tanah yang mudah-mudah saja gitu loh ya. Pastinya kedepannya dunia digital itu diperlukan. Nah, jadi saya kan nanti akan menyarankan Anda, pastinya Anda akan menonton JU yang 7 dulu, baru ke JU yang 6. Ya. Nah, hari ini kita akan bahas kembali lagi ke JU 6 ya. Jelas kembali, saya ingatkan kembali bahwa tulis dulu nama perusahaan ya, habis itu masukkan alamat perusahaan ya, habis itu tanggal dan segala macam. Dan saya masih bingung sampai sekarang, sampai kemarin masih ada yang salah mengerjakan tugas ya, ada yang salah mengerjakan tugas. Itu saya tidak tahu sengaja atau tidak dari mana, tapi saya tidak mau berpikir negatif aja. Nah, masukkan nama-namanya ya. Ini yang di JU6 ini juga ada yang masih salah, ada yang tiba-tiba 1.001 kan nggak ada titiknya gitu loh, kok bisa tiba-tiba muncul ya. Ini kita buatin ya. Nah, kita bahas nih Agustus tanggal 1, atau kalau nggak mau kita buat dulu JU-nya. Ini JU2, JU3, JU4 ya. Masukin dulu Agustus 2. Takutnya lupa kan, Agustus 2, Agustus 3, Agustus 4, Agustus 5, Agustus 5, Agustus 7, Agustus 9, ya, Agustus 10, Agustus 10. Nanti kita buatin dulu nih. Agustus 11 ada 11 3 kali. Ya. Agustus 11. Agustus 11. Agustus 13. Agustus 15. Agustus 16. Agustus 16. Agustus 20. Agustus 21. Pak masih kurang Pak, ya udah kita tambahkan ke bawah seperti tadi ya. Klik ya. Kalau HP ya, saya sengaja sudah bilang, tapi kalau misalnya Anda punya metode yang lebih mudah di HP, boleh Anda pakai. Kalau saya masih bisa di blok, jadi saya belum coba blok ya. Agustus 21, Agustus 4, Agustus 25, Agustus 9, Agustus 30, Agustus 1 ya. Nah,
kita bahas lagi ya. Ya, jadi saya mau menuruti perkataan Anda ya. Perusahaan menerima kas peralatan perlengkapan. Saya ingatkan kembali lagi, modal itu nggak pernah bertambah di posisi debit, pasti modal ada di kredit ya. Hal itu ditambah dengan utang bank nggak pernah bertambah di posisi debit, pasti di kredit. Masukkan nominal utang banknya, sudah jelas. Anggap saya anak IS3, absen 1. IS3 absen 1, enggak deh, nanti sama lagi. Saya absen satu lagi deh, 32. Berarti 32 juta. Ya, habis itu saya tinggal masukkan kasnya bertambah di posisi debit, ada peralatan, ada perlengkapan. Nah, Pak gak muncul, ingat Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V. Pak, tangan saya capek Pak, saking cuma Ctrl C, Ctrl V. Masih untung saya minta kasih Anda Excel. Kalau saya kasih Anda Mayup, Anda perlu ketik satu-satu lagi nanti. Ya, ini masukkan 10 juta. Masukkan 10 juta. Ya, sekarang kita tinggal hitung kasnya. Kasnya sudah masuk 320 juta. Kok saya bisa tahu? Karena saya menerima kas 32 XC saya, 320, ditambah lagi sama utang. Berarti 320 tambahkan 32, 320 tambah 32 kan 320 juta, tambah 32 juta, berarti 352 juta. Ya, berarti total di debit saya ada 372 juta. Sekarang di sini sudah ada 32 juta, berarti tinggal 340 juta. Biar balance. Kita cek ke bawah. Tuh, Pak, kok di bawah nggak ada sum? Nah, kok jumlahnya hilang, Pak? Nah, oke. Mari saya ajarkan rumus sum kembali. Rumus sum itu sebenarnya adalah sum sama dengan ambil blok, atau kalau misalnya pakai HP susah, lihat kode yang atas F9, ya, titik 2, sampai titik yang paling bawah. Jadi F89. Nah, sama. Anda bisa Ctrl C sama Ctrl V. Itu lebih cepat sebenarnya. Nah, setelah itu, kita masuk ke Agus 2. Menarik uang untuk membayar iklan 30 kali. Menarik uang untuk membayar iklan 30 kali. Harusnya kan itu udah beban usaha ya. Cuma karena untuk 30 kali terbit, berarti iklan dibayar di muka sama kas. Nominalnya berapa? 5 juta. Ya. Kalau mau mudah lagi, saya seperti yang 57, masukkan ya. Ini membayar iklan. Menarik uang untuk sewa kios perusahaan. Menarik uang untuk sewa kios perusahaan. Tidak melebihi dari sekali kan, berarti cuma sekali beban sewa sama kas. Nominalnya sama-sama 5 juta. Ya. Setelah itu, ya, meminjam uang di bank. Meminjam uang di bank berarti kas saya bertambah, utang bank saya bertambah. Ya, hapus dulu supaya nampak bagus. Ya, berarti meminjam uang. Nominalnya berapa? Karena X ya, berarti 32 ya X saya ya. Biasa lihat ada yang bagus kok. Bagusnya kenapa Pak? Ada yang biasa tuliskan di posisi samping. XC saya adalah 51. Berarti dia kan berharap bahwa dia tidak lupa gitu loh. Karena ada juga yang biasanya saya takut dia lupa atau apa, XC-nya bisa berubah. Ya, saya tidak bilang Anda menyontek, tapi bisa berubah biasanya. Agustus tanggal 4, membeli mesin telah dibayar 2 juta. Berarti ada 3 pastinya. Membeli mesin. Pas itu kas saya, karena saya belum bayar habis, berarti ada utang. Pak, belum ada. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V. Utang sama siapa belinya? Kebetulan ada namanya. Tapi utang sama toko ABC. Ini yang kemarin banyak salah. Ya, ini terjadi banyak salah. Kenapa banyak salah? Dihantam dengan utang usaha. Ya, ini 10 juta, 2 juta,
8 juta. Pak, kalau saya malas hitung pakai rumus boleh nggak, Pak? Boleh-boleh aja kok, sama dengan ini, kurangi sama atas. Ya. Toko ABC, beli barang dengan toko ABC. Membeli peralatan 10 juta, 35 telah dibayar ke Jiko. Berarti membeli peralatan sama kayak tadi. Pak, kok yang ini kalau saya insert tidak kayak tadi, Pak, tak perlu saya copy paste. Iya, kalau Anda insert pakai yang ini, dia itu kayak ke copy gitu loh. Jadi Anda lebih mudah biasanya ceritanya. Ini masukkan peralatan, hasil ada kas, ada utang Jiko, ya. Cuman ada yang nggak muncul, jangan lupa di copy paste lagi, Ctrl C, Ctrl V, ya. Masukkan dengan nominal tera. Ini 10 juta. Karena saya telah bayar 35, ya udah pakai komputer juga bisa kok. 3/5 kalikan dengan 10 juta. Kurangi dapat 4 juta. Ya. Membeli peralatan dengan Jiko. BU 7 setengah 5. Ya, yang kedua memperbaiki rumahnya. Rumahnya kan berarti pemilik pribadi, berarti prefer pada kas. Nominalnya berapa? 10 juta. Ya. Setelah itu BU 8 Agustus tanggal 7 menerima jasa kecantikan. Perusahaannya 10 juta. Yang terima berarti ada kas sama piutang karena ada yang belum bayar. Coba kita lihat sekali lagi ya. Nah, kalau kayak gini biasanya kalau kita lebih below, dia kan kita perlu merge ya. Kita lihat ya. Nah, belum merge. Tapi coba lihat kalau kita insert one above. Ini nggak perlu kita itu lagi. Ada cara mudahnya. Cara-cara sih. Nah, saya berharap dulu di sini Anda bisa belajar dari situ gitu loh. Nggak perlu saya ajarin. Oh, sebenarnya bisa kok. Tanpa perlu Pak Hendy jelasin, kami juga tahu kok. Ini kan Excel gitu loh. Nah, kalau nggak ada, Ctrl C, Ctrl V. Ya, masukkan kasnya berapa. Oh, dia udah terima 3 pelanggan. Ya, dia terima 3 pelanggan. Berarti kita masukkan dulu. Kalau misalnya kita lupa, masukkan aja dulu di sini 50 juta. Ya. Oh, sini 30 juta. Sini 20 juta. Oke. 5 jasa. Setelah itu DU 9. 5 jasa kecantikan telah diterima 2 juta. Sama lagi kas. Piutang usaha. Pendapatan jasa. 5 jasa dari Bu Alis. Ya. Nah, masukkan nih. Ya, jasa dari Bu Alis itu udah terima 2 juta. Masih sisa 8 juta. Dapat 10 juta. DU 10. Ya, menarik uang untuk membayar gaji pegawai. Berarti beban gaji ada nggak? Oh, ada. Masukkan sama kas. Bapak pakai beban usaha kan atau beban gaji? Ya. Masukkan nominalnya. Berapa nominalnya? Dapatnya adalah 10 juta. DU 11. Membayar utang kepada toko ABC. Kalau sudah bayar berarti kas kita berkurang pastinya. Nah, kemarin banyak salah juga di sini. Udah tahu saya bayar utang ABC, percuma saya buat utang ABC di sini tapi nggak dipakai. Ya, sebesar 3 juta. Ya, apakah saya yang salah menjelaskan atau saya tidak menjelaskan? Saya minta maaf pastinya.
Yang pastinya mungkin kedepannya mungkin Anda sudah tahu ya, Anda bisa menjelaskan lah ya. PU12 menerima penulisan, menerima berarti ada kas yang masuk, ada piutang usaha yang masuk, ya. Sisanya nggak dipakai kan, kita hapus, habis itu kita masukkan kas piutang usaha tanggal 7 Agustus. 7 Agustus kita lihat 7 Agustus piutang usaha kita sebesar 20 juta, ya udah berarti 20 juta. Ya. Nah, setelah itu DU 13. Ya, tanggal 11 lagi yang kedua. Oh, maaf, terbalik ini. Ya. Wah, ini berarti Bapak aja bisa salah. Berarti kemungkinan Anda salah juga ada ya. Jadi bisa diakalin. Kalau misalnya saya kelewatin satu tanggal nih, saya nggak perlu hapus. Nggak perlu hapus semuanya, saya copy aja jawabannya ke bawah. Itu enaknya kan? Itu enaknya komputer, nggak perlu hapus-hapus lagi. Ada nih satu lagi, menjual peralatan, saya lupa ini. Kalau menjual peralatan, ya, saya menjual peralatan di tanggal 10 ini. Ya, berarti kas saya bertambah, piutang saya ada peralatan yang saya pakai. Ada yang nggak dimasuki, berarti mau copy paste. Tanggal 10 ini menjual peralatan secara 5 juta, berarti ini 5 juta. 3 juta. Itu bayar ABC, menerima bayaran. DU 14, tanggal 11 yang ketiga, saya menerima pembayaran dari Bu Alis. Menerima, berarti kas lagi. Masukin dengan piutang usaha. Nominalnya sebesar 3 juta. Ya. Saya bukan tidak percaya dengan Anda, ya, tapi saya selalu percaya dengan angka yang telah Anda berikan. Toh angka yang berikan sudah tinggi-tinggi. Wajar dong saya memberikan Anda yang lebih lagi gitu loh ya. Menerima jasa kecantikan berarti ada kas dan pendapatan jasa. Ya. Dia nggak ada bilang apa-apa kan, berarti sudah dibayar. Nominalnya 25 juta. 25 juta. Yang 13 ya. Lanjut. Perusahaan membayar asuransi anaknya, sama perusahaan membayar asuransi perusahaannya. Ya jelas dong. Ya. Kalau untuk anaknya, berarti logikanya ini adalah untuk anaknya kan, berarti prefer. Ada nggak beban asuransi? Ada, ya udah. Karena dia nggak bayar lebih dari 1 bulan, ya udah kita pakai seperti biasa. Ya, masukkan nominalnya 2 juta, 2 juta. Saya tuh tidak mungkin memberikan Anda soal tanpa Anda comparing. Coba Anda ada punya compare, jadi kayak contoh obeng bau itu sengaja saya kasih bersamaan dengan kekatan supaya Anda bisa melihat gitu loh. Ya. Anda bisa lihat, oh Pak Hendy pasti ada yang dimaksud nih. Ya, nggak mungkin dia memberikan soal, tapi dia bikin duanya sama persis, tapi sengaja dia jawabannya sama. Biasanya pasti saya menjebak gitu ya. Nah, U18, bayar rekening listrik air telepon. Ada nggak rekening listrik air telepon, beban listrik air telepon? Atau nggak kita ketik beban dulu? Nggak ada, berarti masuk ke beban usaha. Masukkan kas. Nominalnya 6 juta. Kemarin ada yang ditambahkan lah beban listrik, beban air telepon. Nggak mungkin dong. Ya. Nah, DU 19.
menerima jasa kecantikan dan belum dibayar, berarti belum dibayar sama sekali, masuk ke piutang usaha sama pendapatan jasa. Nominalnya sebesar 20 juta. Kok bisa? Karena ada X-nya. Ya. Ya, habis itu Agustus 21, JU20, nggak lama lagi kita selesai itu. Ya, ini JU21, JU22, JU23, JU24, JU25, JU20, ya, tanggal 21, 5 jasa kecantikan dari perusahaan ya sebesar 15 juta. Ya udah, kas, pendapatan jasa. Hanya 15 juta. Itu perusahaan dari Bu Alis. Penerima perusahaan dari Bu Alis, berarti ada kas pasti karena ada menerima orang bayar, udah jelas itu, nggak perlu kita cari tahu lagi. Nerima lunas dari Bu Alis. Bu Alis itu melakukan kegiatan di itu 10 juta, udah bayar 8 juta, sisa 8 juta. Nggak salah Bu Alis udah bayar lagi 3 juta, berarti tinggal 5 juta. Jelas. Pak, itu kan ribet Pak. Kenapa Bapak kasih ya? Kalau nggak kasih kayak gitu, soal seperti apa yang harus saya kasih sebenarnya gitu ya. Belum membayar pajak, berarti belum ada kas yang keluar. Belum membayar pajak, belum ada kas yang keluar. Kok tiba-tiba bisa muncul kas gitu ya? Pasti ada, kalau belum membayar berarti dia masuk utang. Ada nggak utang pajak? Oh ada. Jangan dimasukkan ke utang usaha. Ini kan sama kayak AJP di video saya kan, ada beban pajak nggak? Oh ada, masukkan. Ada 1 juta. Ya, belum membayar pajak. Tuh, belum membayar gaji. Ada nggak utang gaji? Ada. Ada nggak beban gaji? Ada. Nominalnya 1 juta. Nah itu. Membayar pelunasan kepada utang Jiko. Berarti kita utang Jiko, kita bayar lunas sama kas. Nominalnya berapa? Coba cek, ada gak Jiko? Jiko itu saya beli pada tanggal 5 Agustus. Agustus tanggal 5 utang Jiko itu saya 4 juta. Ada lagi gak saya bayar Jiko? Saya bayar Jiko itu Jiko. Oh nggak ada, berarti utang saya cuma 4 juta sama Jiko. Ya udah, 4 juta, 4 juta. Akhir baru masukkan yang terakhir. Membayar bunga atas keterlambatan perusahaan. Membayar bunga, berarti kan itu beban bunga kan? Enggak beban bunga, nggak ada Pak. Masukkan beban bunga, beban usaha. Baru jelas, ya. Bayar, belum membayar kan? Berarti kas. Nominalnya 100.000. Kembali. Kan sekarang udah jelas. Kita itu paling terakhir F91. Cek kembali udah F91 belum? Oh udah F91, G91. Berarti sumnya sudah benar. Sampai demikian ya.